Sebagai lembaga hukum, kejaksaan negeri di tiap daerah tentunya punya peranan penting dalam membangun daerah. Maka dari itu, seluruh awak kejaksaan, terutama kepala kejaksaan negeri, mempunyai peran yang penting pada instansi tersebut. Tentunya bukan hal yang mudah untuk menduduki posisi sebagai kepala kejaksaan. Selain dituntut memiliki ketegasan yang tak pandang bulu, ia juga harus memiliki sifat yang humanis. Tantangan itu dirasakan Ahmad Mukhlis, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung. Di Hari Bakti Adiaksa ke-63 ini, tim Radar Tulungagung berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung untuk berbincang dengan pimpinan Korps Baju Coklat wilayah Tulungagung tersebut. Dalam kunjungan ini, pria kelahiran Lampung tersebut tak segan dengan rinci membagikan kisah masa kecilnya hingga kiprahnya sebagai jaksa kepada kami. Saya ini sebenarnya dilahirkan dari keluarga biasa, artinya keluarga petani juga iya. Bapak dulu ya, walaupun pernah, bapak saya asli Kabupaten Semarang dan beliau pernah sudah almarhum ya, tahun 2002 ya, tahun 2002 itu meninggal. Itu pernah nyantri di Pacitan, namun tidak selesai, juga cuman berpendidikan SR. Ibu saya itu orang tuanya di Bandar Lampung. Jadi ketika menikah dengan bapak saya, ibu saya pada waktu itu umurnya 17 tahun, bapak saya 26 atau 27 gitu. Jadi beda ini, hampir, orang dulu kan kadang bedanya jauh. Sehingga ketika saya lahir, ibu saya pengen ke Lampung, bapak saya masih ini. Akhirnya masa kecil saya ikut nenek. Jadi orang tuanya bapak, nenek, di sebuah kabupaten di Semarang sana, yang kebetulan di desa tersebut ada pesantrennya sekitar 10. Dan di kampung saya itu nggak ada, kampung nenek saya ya, karena orang tua saya tadi ke Lampung, kan ke Bandar Lampung, ikut ibu, bapak saya nyusul ibu ke Lampung. Adik-adik saya semua besar di Lampung, Bandar Lampung. Nah itu banyak pesawahan, banyak petani, banyak yang melihara sapi. Terus kebetulan kebanyakan santri, artinya yang sekolah, karena itu dari jarak kabupaten tersebut ke kota, kotanya kan di Salatiga atau di Semarang, itu jauh. Mereka kebanyakan setelah lulus SD mondoknya itu ke Jawa Timur, man. Ada yang Lirboyo, ada yang Ringin Agung di Kediri, ada yang Termas itu banyak, atau Tebu Ireng itu banyak. Tentunya di situ juga ada pondok tahfidz. Kalau pondok hafalan Al-Quran itu pusatnya di Jawa Tengah, di Kudus, itu Mbah Kiai Haji Arwani itu. Nah, pada waktu itu saya pernah sempat kecil itu, namanya orang tua merantau wira swasta ya di Lampung itu, wira swasta. Jadi saya kadang ikut sana, SD pernah di sana, terus pindah ke sini. Ketika kelas 4 SD saya ikut nenek lah, supaya tidak, kalau di Bandar Lampungnya saya di kota, lebih kota dari Tulungagung ini, hampir seperti kota apa ya, sama Kediri lebih ini, di bawahnya Surabaya, tapi di Bandar Lampung itu kota. Itu supaya tidak terkena pergaulan yang kurang bagus, saya ikut nenek. Nah disitulah saya oleh nenek, karena nenek saya juga seorang janda dari tahun 80-an, cuman anaknya yang bungsu pada waktu itu sama beliau. Itu akhirnya saya dipondokkan di ngaji di kampung situ. Saya masih ingat sekali itu, ustadzah saya dengan kiai saya itu dua-duanya hafal Al-Quran. Jadi ketika pulang sekolah SD saya ngaji ke situ, selain membaca kitab-kitab seperti yang orang-orang pondok, Sifir, Safina dan sebagainya, saya diwajibkan untuk menghafal. Itu juz 30 itu harus hafal minimal itu. Karena hafalan saya ini bagus, SD juga sampai lomba, saya teruskan disuruh menghafal tuh. Menghafal dari juz 30, juz 29, juz 27, juz 26 itu sampai 5 juz pada waktu itu. Jadi punya bekal lah di situ. Ya cita-citanya paman-paman saya, karena hafalan saya bagus, tentunya dicita-citakan untuk hafal Al-Quran. Cuman orang hafal Al-Quran tuh memang harus dimaksum, nggak boleh
artinya bekerjalah, harus menghafal terus seperti itu dan harus berwudu terus. Ketika itu ternyata prestasi saya bagus, saya ranking 1 terus Mas, walaupun saya pindah-pindah tadi. Orang yang membaca Al-Quran itu ternyata sekali membaca ini ya, membaca tulisan atau pelajaran itu langsung masuk dan pasti ranking 1 itu saya buktikan sendiri tuh bisa padahal saya ini karena ikut nenek, saya harus membantu nenek tentunya ya, cari kayu bakar di gunung, kadang ikut cari makan sapi itu, ngarit itu. Paman saya ada yang berjualan sapi itu di pasar-pasar, nyarinya sapi di daerah Jawa Timur, mungkin sampai daerah Jawa Timur, mungkin sampai sini juga, itu jualnya di Ambarawa sana. Jadi udah biasalah mata pencahariannya seperti itu. Jadi bekerja kerasnya seperti itu. Dari itulah akhirnya, karena saya tadi selalu ranking 1 ya di kelas, kalau mau meneruskan mondok seperti yang lain di Jawa Timur, seperti di Tebu Ireng itu kan bagus-bagus tuh pondoknya, Lirboyo, tentunya saya bisa ngikuti. Cuman sekolah saya bagaimana kan, tentunya akhirnya saya sekolah di SMP negeri di daerah situ juga, yang akhirnya masih terus menghafal tadi. Nah, ketika itu juga samalah kita bergaul dengan santri dan sebagainya, masih ranking 1 terus itu. Ketika sampai SMP, walaupun kita ikut nenek, namanya membantu nenek juga masih, kalau sekolah itu naik sepeda Mas, kalau sudah berapa kilo ya jaraknya ke SMP, udah agak jauh 5 kilo gitu, naik sepeda berangkatnya. Kalau naik bis sudah gandul lah kalau bahasanya, samalah. Nah, ketika sudah SMP, nah, karena kita juga masih prestasi sekolah bagus, akhirnya saya sekolah keterima di SMA negeri juga. Saya negeri terus, walaupun saya ini pondokan nggak pernah MTS atau sekolah seperti anak saya sekarang kan di Al-Azhar yang swasta atau apa itu, saya negeri terus. Nah, waktu dulu tidak ada zonasi dan sebagainya, saya di Salatiga sekolah. Itu akhirnya karena jarak Salatiga dengan kampung saya, nenek saya tadi jauh, dan akhirnya saya mondok itu di pondok pesantrennya kita, Bustanu Usakil Quran namanya. Itu pondok teman hafalan Al-Quran, khusus orang-orang menghafal Al-Quran. Jadi intinya yang di situ itu orang-orang yang sudah mondok dari Jawa Timur, dari mana, mereka baru menghafal Al-Quran. Tapi saya tidak dibebani seberat mereka untuk menghafal, karena saya sekolah ketika kelas 1 jurusan IPA, kelas 2 hafalan saya semakin berat banyak, saya mindah pondok yang agak ringan, pondok Sabilul Khairat namanya Kiai Zainal, untuk mengurangi beban hafalan tadi. Dan kelas 3 akhirnya saya berpindah ke jurusan IPS, karena sambil di pondok kan, mungkin dulu orang tua itu di Lampung juga sama. Di pondok ini kalau cerita masalah pesantren, tentunya kita sudah biasa hidup prihatin ya, tirakat, artinya makan juga seadanya bareng-bareng. Pondok pesantren saya itu kalau nggak ada air kadang nyucinya di sungai itu, di Senjoyo kalau nggak salah. Nah itu kita juga sering diajak kiai untuk menghafal, itu diundang gitu, kiai menghafal dari juz 1 sampai juz berapa, 10 atau 20, saya nanti teruskan, itu sudah biasa saya di situ. Nah, ketika SMA tadi, kenapa saya bisa sekolah hukum kok jadi jaksa, ini kan tentunya mau ditanya ke situ. Saya pada waktu itu, saya itu sebenarnya pengen kuliahnya di UGM atau di Universitas Diponegoro, karena disitulah yang satu-satunya ini. Pada waktu itu juga saya keterima di Al-Azhar Kairo, ada beasiswa program Al-Azhar Kairo itu, dia kalau hafal 10 juz itu dapat beasiswa, biayanya ringan di sana. Nanti tentunya di sana kan ditaruh di asrama dan menghafal lagi. Jadi itu syaratnya. Saya pada waktu itu saya izin sama bapak saya, Bapak, kalau Pak ya apa siapa, karena bapak saya juga walaupun mondok bukan kiai ya, Pak mau izin, saya mau sekolah di Al-Azhar, kalau enggak di Jogja aja lah sambil mondok di Kerapiat. Bapak saya gini,
anak laki-laki saya itu cuman kamu satu, mosok nggak pernah bantu-bantu orang tua. Itu saya karena saya pondok terus di pondok ya, padahal ini kan kita diajarin birrul walidain. Akhirnya saya juga keterima pada waktu itu Fakultas Ekonomi di Undip PMKA. Pada waktu itu lulus tahun 97 kan. Saya dilahirkan di Kabupaten Semarang, tadi ditanya ya, tanggal 2 Agustus 1978. Jadi tahun 97 itu lulus SMA. Kawan-kawan saya itu dulu di sana ya banyak yang masuk jadi akabri, jadi tentara. Kalau polisi sedikit, karena kami itu di situ ada 411 tuh di Salatiga itu yang sering buat latihan tentara. Itu akhirnya saya ya iseng-iseng nih, karena sudah ke Al-Azhar tadi, karena orang tua kayaknya tidak merestui. Terus iseng-iseng saya daftar hukum UGM dengan hukum Unila. Kalau yang di Undip itu apa jurusannya, pokoknya bukan inilah. Nah, tentunya pada waktu itu tes, dan entah karena apa ya nilai saya sebenarnya tinggi, itu yang diterima di Universitas Lampung, Mas. Ketika kuliah di Universitas Lampung tentunya kan saya beradaptasi nih. Kita biasa kuliah di Jawa bersama dengan para santri dan belajar benar-benar. Di Lampung ini banyak orang-orang yang apa namanya berbeda culture lah ya, artinya walaupun sana kampusnya besar gini, soalnya saya karena tadi tujuannya memang membantu orang tua ya, akhirnya sambil bantu bapak saya bisnis di bidang peternakan sapi. Jadi saya sambil kerja sambil apa namanya sambil kuliah tadi, dan ternyata betul ketika saya kuliah itu bapak saya sakit. Artinya karena beliau pernah kirim sapi ke Jawa, sakit, jatuh dan sebagainya. Akhirnya ketika saya lulus kuliah di tahun 2024 awal itu bapak saya apa namanya sakit dan meninggal. Akhirnya dibawa pulang juga. Berarti saya sudah selama hampir 6 tahun, hampir 7 tahun saya mendampingi orang tua. Coba kalau saya mondok lagi kan nggak bisa mendampingi juga, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Mungkin kita bayangkan ya, kalau kita kehilangan orang tua, misalnya bapak, saya belum nikah pada waktu itu, belum jadi pegawai, mau jadi, karena bapak saya udah kamu jangan nerusin jadi wirausaha, jadi pegawai saja. Disitulah saya akhirnya daftar ke kejaksaan dan lulus masih muda pada waktu itu. Ya gimana ya, namanya ikut nenek saya itu ikutnya santri. Saya ada paman yang itu supaya kita disiplin, kerja keras. Paman saya dulu yang saya ceritakan, ada saat itu yang jualan sapi itu kalau kita agak bandel sedikit dipecut tuh, pakai pecut aja, sapi itu dipecut. Dulu nggak ada KDRT ya zaman dulu. Sebenarnya orang mendidik keras disiplin tuh wajib juga kan gitu. Jadi sebenarnya kalau hidup di desa itu kan dulu nggak, artinya belum medsos, belum HP, belum ini. Kalau orang menghafal apa segala macam nggak boleh main-mainan HP itu. Jadi tentunya ada banyak segi negatifnya. Anak-anak sekarang itu main HP dan sebagainya itu kurang bagus lah. Dan anak-anak sekarang kalau disuruh nyantri susah sekali kan gitu. Ya tentunya karena didikan nenek, orang paman dan sebagainya, tentunya saya juga apa namanya di pedesaan yang masih tata keramanya tinggi, ulama itu sangat dihormati di kampung saya itu. Bahkan orang yang sarjana atau pegawai itu nggak dihargai, malah justru yang lulusan pondok bisa ngasih tausiah, ngasih ini, dan sama apa putra-putra anak kiai itu masih pada taklid dan takut lah gitu. Jadi tentunya apa namanya nenek saya almarhum, kebetulan nenek saya juga meninggalnya hampir berbarengan tuh dengan bapak saya. Nenek saya itu yang karena beliau dari tahun 82, saya dilahirkan 78, cucu pertama dari kakek saya itu orang tokoh agak ya
bukan tokoh agama, namun beliau orang baik, orang disegani karena orang alim. Bukan kiai, bukan, beliau petani, tapi tahun 82 meninggal dan saya anak pertama, cucu pertama, makanya disayang sekali. Katanya waktu itu saya belum ingat, masih tahun 80-an begitu. Tentunya kalau para kiai, para ini tuh orang itu istilahnya yang tata krama dan sopan santun itu, terutama kalau kita menghargai orang lain, maka insya Allah kita juga akan dihargai. Itu ajaran yang dengan adab, tata krama dan sopan santun itu yang tentunya ajaran. Terus kalau dari paman-paman sendiri, masalah untuk membentuk karakter atau kepribadian itu sebenarnya orang yang mau bekerja keras tentunya akan berhasil kan gitu. Kalau bahasa pesantrennya manjada wajada kan gitu. Jadi kalau sebenarnya orang itu harus orang prihatin tuh bagus sih. Nenek saya dulu anak-anaknya itu sampai keterima di Akabri dan sebagainya itu karena beliau rajin prihatin itu. Ya puasa Senin Kemis sama enggak. Intinya berbuat baiklah kepada semua orang kan gitu. Jadi apabila kita berbuat baik kepada semua orang, insya Allah akan bukan orang yang kita buatin baik itu yang nolong kita, kadang orang lain yang akan memberikan pertolongan dan doa. Dan ini yang selalu saya ingat, doanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzolimi atau anak-anak yatim itu doa yang paling manjur. Jadi kita bisa kayak gini, bisa mempunyai jabatan dan lain sebagainya, itu tentunya tidak lepas dari doa-doa orang tua kita, juga doa dari para orang-orang yang telah kita berbuat baik. Kalau para kiai, para ulama ya udah tentulah intinya mendoakan kita kan, seperti itu. Sebagai jaksa yang telah banyak menangani berbagai perkara, Muklis juga menceritakan pengalamannya saat menangani perkara-perkara yang menarik baginya. Perkara itu sebenarnya nggak ada yang sulit, tapi kadang jaksa itu kan nurani, kadang kan kayak gitu Pak. Jaksa Agung kan hati nurani apa segala macam, bertentangan dengan hati nurani enggak dan sebagainya. Karir saya itu dimulai ketika tahun 2012 saya diterima menjadi atau dikatakan lulus lah menjadi jaksa penuntut umum di KPK, dan pada waktu yang sama saya juga lulus sebagai jaksa spesialis tindak pidana korupsi. Bagi yang mau menduduki jabatan Kasipitsus kalau dulu itu harus lulus assessment namanya. Pada waktu itu saya ditugas karena ini ada mendapatkan SK kolektif jadi Kasipitsus di Kota Bumi, Lampung Utara. Saya juga lulus di KPK, akhirnya dengan berbagai pertimbangan saya di KPK tidak mengikuti tes kesehatan, saya tinggalkan begitu saja, akhirnya kan tidak dipanggil nih. Saya menjadi Kasipitsus, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kota Bumi. Itu sesuatu hal yang menarik ya. Kalau semua kasus sebenarnya menarik. Ketika pertama dilantik jadi jaksa juga saya menarik, langsung disuruh jadi JPN-nya pasar di Metro itu, tapi itu saya anggap karena saya masih ada kasihnya, ketika saya debut saya menjadi kasih. Saya ketika datang 2012 akhir itu mendapatkan 2013 awal itu sudah ada sprint penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Lampung Utara, pembangunan jalan. Jadi pada waktu itu udah penyidikan, yang diperiksa baru 5, dan ini gimana teknik penyidikan kok yang diperiksa calon tersangka semua, kan salah. Akhirnya dengan berbagai ini, karena Kajari saya seorang perempuan, saya disuruh maju terus dalam waktu 2 bulan jadi berkas. Jadi berkas saya sidangkan, semua jadi itu. Jadi pada intinya dasarnya korupsi itu bukan cuma 1 orang, pasti minimal 2 kan. Itu banyaklah di Kota Bumi. Kalau yang dikatakan
menarik lagi ada juga di yang pidana umum. Saya di di Jakarta Timur itu sebagai Kasipidum, kan jarang tuh kasih itu sidang sendiri, biasanya jaksa-jaksa. Itu perkara itu penyidikannya di Polda Metro, terus jaksa penelitinya dari Kejaksaan Tinggi DKI. Namun setelah P21 tentunya nyidangkan di Kejari Jakarta Timur. Itu tentang, itu yang menarik, tentang perkara ITE. ITE ini tersangkanya itu namanya John Ruginting. Itu mu'alaf, itu dia 4 tahun bermasuk Islam dan sudah di medsos menjelek-jelekkan Pak Jokowi, sama Ansor dituduh terima sekitar 1,5 T pada waktu itu. Mungkin Anda buka di Google tuh, itu pengacaranya berapa, hampir 40 orang, 39 orang, termasuk jawara apa segala macam, sehingga pengacara Jakarta saya sudah nggak asing lagi. Di situ kita harus berargumen, dan terutama seorang Kasipidum atau Pak Kasih Intel itu dalam pengamanan sidang juga. Kalau waktu itu si korban ini tentunya Ansor yang Banser tadi yang di ini, dan ininya tentunya kan kalau John Ruh ini pendukungnya, karena dari Habib Rizik kan ada ini juga ada dari FPI ya. Itu supaya tidak bentur saya ngambil intel dari Kopassus, dan berhasil. Mereka katanya tidak bersalah apa segala macam. Akhirnya saya tuntut 2 tahun 6 bulan, putus 1 tahun 6 bulan, denda 50 juta akhirnya dibayar. Karena apa? Ini satu-satunya sidang. Mereka kan tentunya TPM, tim pengacara Muslim. Itu mereka membaca ayat saya, biar nama saya hafal, masih menghafal Quran kecil, saya baca gini. Pada bingung, itu kok Kasipidum membaca apa? Saya tahu isinya. Kalian ngomong itu katanya menghina orang. Dakwah itu apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, dengan perbuatan, dengan berkata baik, kan kata saya. Itu ahli-ahli, saksi ahlinya ada yang dari UIN Syarif Hidayatullah itu yang di DKI dan lain sebagainya. Artinya ketika kita menguasai materi persidangan, begitu pula kita insya Allah mau pengacaranya berapapun kita ini. Mereka mengatakan harus tabayun dulu apa segala macam, mulai menghujat, kok di Al-Quran juga ada ayatnya kok nggak boleh menghujat dan sebagainya. Kalau di ini kan lagi nanti jadi fitnah kan gitu. Itu jadi semua perkara itu tentunya banyak menarik yang tentunya ini. Dan bahkan saya juga pernah lah di Cikarang itu, kita kalau hati nurani, kasihan seorang ibu bawa anaknya, suaminya itu maling dulu, belum ada RJ nih, saya mau dikasih uang, ini Pak, udah kamu buat susu anakmu sendiri, kalau perlu saya tambahin, kan kayak gitu kan. Maling cuma untuk anaknya, kan kasihan. Kadang nilai-nilai kemanusiaan yang seperti itu yang perlu kita kita tampilkan, kita timbulkan untuk para jaksa kita. Ya sebenarnya tujuan hukum tadi, efek jerah tadi, ya mohon maaf orang yang berkuasa, berduit caranya nggak menghukum juga dengan sanksi sosial. Dia dengan di hadapan hukum sudah merupakan efek jerah yang luar biasa menurut saya. Jadi terapinya sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi jaksa, nuntut dan sebagainya, jadi polisi, penyidik, itu sebenarnya bisa jadi ladang dakwah dan amal juga. Selain memiliki ketegasan, dengan background pengetahuan agamanya yang baik, Muklis juga memiliki sisi humanis dan religius yang kuat. Ia menjadi khotib di beberapa masjid Tulung Agung, serta menerapkan program One Day One Juz di kantor Kejari Tulung Agung. Kalau masalah khotib ataupun imam sholat
Idul Adha itu sebenarnya ya semua orang bisa. Cuman kenapa saya beranikan diri? Saya diminta oleh takmir Masjid Al Munawwar, itu katanya supaya, karena kan mereka merasa merasa tersanjung apabila saya mau, kalau masalah jadi khotib sholat Jumat hampir di setiap tempat saya sudah ini. Mungkin itohnya apabila seorang kajari yang memberikan khutbah atau memberikan ceramah itu ini akan lain. Kenapa? Karena kita ini bergerak di bidang hukum, di bidang penuntutan, di bidang di bidang tentang tentang hukum yang setiap saat selalu disibukkan dengan berbagai hal lah, permasalahan hukum. Nah, itu memang saya semenjak menjadi kepala seksi intelijen di Wonogiri sudah bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Wonogiri untuk membuat buku panduan bagi para tersangka atau terdakwa yang ketika didudukan akhirnya menjadi terpidana di lapas atau rutan. Nah, disitulah ketika orang yang berhadapan dengan hukum itu biasanya selain berdoa atau berusaha dia lolos dari jeratan hukum, misalnya dengan berkonsultasi dengan pengacara, jaksa, polisi, sebenarnya ada hal yang sangat sangat penting, sangat urgent sekali, yang urgent, bahwa kita ini, mereka bermasalah dengan hukum itu ujung-ujungnya kalau sudah tidak ada penyelesaian karena memang harus dihukum, larinya kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah bagi umat muslim, atau kepada Tuhan yang Nasrani dan sebagainya. Jadi tentunya dengan berbekalkan ilmu agama yang kuat, kita sudah tidak akan takut lagi mau dihukum, mau bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahan dan sebagainya. Tentunya fondasi agama itulah yang sangat penting, karena tugas kita ini sebagai aparatur penegak hukum juga selain melakukan represif ya, tindakan represif tentunya dengan melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan, tentunya kita juga di dalam undang-undang kita diwajibkan untuk memberikan penerangan hukum. Itu saya anggap juga sebagai kepada masyarakat untuk mengajak kepada kebaikan. Agenda lainnya, kalau dibilang agenda lainnya, karena saya memimpin kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung, tentunya anggota dulu yang saya bina. Artinya selain kita lakukan pembinaan supaya melakukan tertib dan disiplin dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, juga tentunya sebagai umat beragama kita juga harus mendekatkan kepada diri Tuhan dari rutinitas sehari-hari supaya tidak jenuh. Terutama banyak sekali anggota saya ini, saya jujur mungkin hanya 30% yang bisa membaca Al-Quran, sehingga saya wajibkan tuh one day one juz di sini. Setiap habis sholat zuhur atau sholat asar, saya awali dengan saya dulu nanti membaca beberapa ayat atau beberapa lembar sampai dengan minimal 1 juz sehari. Itu udah menjadi agenda rutin
dan juga sebagai syiar kami juga kemarin dalam rangka Hari Bakti Adiaksa juga kita laksanakan lomba menghafal Al-Quran juz 30 untuk para anak-anak SD itu, anak-anak SD yang kecil-kecil itu kita suruh lomba di sini. Apa tujuan saya? Supaya para orang tua yang hadir, khususnya pegawai-pegawai kami di Kejaksaan Negeri Tulungagung ini, anak-anak kecil saja membaca Al-Quran lancar kalau mereka dan hafal. Kalau mereka nggak menghafal, membaca saja membaca saja malas atau karena tidak bisa, ya itu maksud saya untuk motivasinya seperti itu. Dan juga motivasi saya baik itu dari itu saya tulis di dalam skripsi saya, kan ada moto tuh, skripsi, tesis, dan ini nanti mungkin disertasi pun moto saya cuma satu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Mudah-mudahan yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan positif tersebut bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, keluarga, terutama keluarga besar Kejaksaan dan masyarakat umumnya, gitu. Karena kadang kita kalau didudukkan sebagai kajari atau kepala kejaksaan itu kan menjadi sebagai tempat bertanya. Tentunya kita harus mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada para pencari keadilan. Khususnya tujuan hukum selain yang dikatakan oleh Gustav Rechtbroek, ya, teori pemidanaan, teori hukum tadi, kepastian hukum, efek jera, dan kemanfaatan atau keadilan tadi. Tujuan hukum yang lebih penting adalah melindungi masyarakat. Jadi bagi para pencari keadilan, bagi yang sedang terkena masalah hukum, saya harap dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita yang Maha Kuasa, tentunya akan menjadi sadar bahwa setiap perbuatan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak bisa misalnya di dunia ini tidak dimintai pertanggungjawaban, insya Allah di akhirat juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau bahasa Arabnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawabannya, apalagi perbuatan-perbuatan yang ini. Tentunya apabila yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana, tujuan hukum, tujuan pemidanaan Gustav Rechtbroek tadi, efek jera tadi, bisa efek jeranya sehingga kalau bisa cukup sekali. Kalau misalnya sampai masuk rutan atau lapas, itu mudah-mudahan keluar bisa menjadi lebih baik. Anggap saja itu sebagai nyantri gitu, menjadi santri, tidak masuk penjara tapi santri. Itu sebenarnya yang saya gagas dari dulu itu. Di Hari Bakti Adiaksa ke-63 ini tentu jadi pengingat serta apresiasi bagi pengabdian seluruh insan Adiaksa, yaitu para anggota Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai bagian insan Adiaksa, Muklis menerangkan makna Hari Bakti Adiaksa baginya. Sebenarnya di Tulungagung sendiri, saya sangat menghargai juga lah ya Bu masyarakat sini, dengan budaya yang tinggi, keakraban, nilai-nilai kebudayaan masih tinggi, masih menjunjung adat istiadat, dan di mana-mana terkenal. Loh, di Tulungagung ini ada produknya nih, ada produk marmer yang terkenal, ada ini tahun 2017 ini saya jadi kasih pidum dikirim nih dari Tulungagung, nggak tahu nih mudah saya dikirim ini ke Jakarta, ini saya bawa ke sini lagi. Itu tentunya sebenarnya ya sangat kondusif, mudah-mudahan kondusif. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi atensi masyarakat, apalagi ini tahun politik ya. Tahun politik itu kita diwanti-wanti oleh pimpinan kita untuk menjaga netralitas itu, menjaga netralitas
walaupun di sini memang ada bahwa rekan-rekan anggota legislatif maupun eksekutif itu adalah mitra kita. Namun di sisi penegakan hukum, saya harap mudah-mudahan apabila kita sudah melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP, dan mudah-mudahan anggota saya, baik saya juga dijaga dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Itu saya harap mudah-mudahan selalu kondusif, itu doa saya. Dan mudah-mudahan di tahun politik ini juga kondusif, kita sama-sama, bukan hanya yang menjadikan Tulungagung kondusif ini bukan hanya saya seorang Kajari. Kalau saya nggak didukung masyarakat atau rekan-rekan pers atau rekan-rekan legislatif dan sebagainya, kalau mendukung perbuatan baik, perbuatan yang baik itu insya Allah akan nyampe. Ini Tulungagung loh, katanya dapat pitulungnya yang Maha Agung. Makanya saya ini di sini mungkin se-Indonesia cuma satu. Saya buat musola namanya Al-Kalam. Kenapa? Ini bersinergi dengan kawan-kawan yang tinta. Tulislah yang baik-baik. Al-Kalam ya. Al-Kalam itu kalau bahasa pesantrennya, Al-Kalamu huwa lafdul mufidul murakabu. Kalam kalimat adalah kata-kata yang tersusun untuk menjadi satu judul. Sama begitu juga wartawan, rekan-rekan pers itu membuat kalimat dengan rangkaian kata-kata untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, walaupun kadang judulnya ada yang menarik perhatian dan sebagainya, kan itu mungkin rekan-rekan sendiri yang ini. Cuman kalau kami sebagai jaksa penuntut umum itu Al-Kalam itu dakwaan. Dakwaan itu suatu cerita kronologi sistematis menceritakan identitas yang cermat, jelas dan lengkap, memuat unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada ini sama. Makanya saya bilang kalau di sini kita memang berniat baik, tujuannya itu apa? Tujuannya hukum ya, tujuannya apa? Enggak menjolimi dan sebagainya. Kalau kita tujuannya, makanya sehingga apabila kita, saya bilanglah kepada rekan orang, kalau ikhlas dan memang benar-benar berdoanya sungguh-sungguh, maka insya Allah akan terwujud di sini, kan gitu. Saya juga tidak lupa lah untuk semua pihak, mungkin kami juga belum, tentunya masih dalam rangka memperbaiki diri, koreksi dan sebagainya, itu saja. Ini saya bilang karena temanya dulu ya Pak Kasih Intel, temanya ini adalah penegakan hukum yang tegas, humanis, mendukung pembangunan atau tentunya mengawal pembangunan. Tentunya harus diselaraskan dengan apa ini, karena tema ini dari pimpinan ya, itu apa yang kita laksanakan di Tulungagung untuk penegakan hukum yang tegas. Tentunya nanti di Hari Bakti Adiaksa kita kinerja kita, baik itu bidang tindak pidana umum, tindak pidana khususnya dan bidang lainnya itu kita akan press liriskan tentunya. Untuk mengawal pembangunan, kami di sini juga ada bidang perdata dan tata usaha negara, tentunya yang semenjak saya terlalu memberikan semangat kepada rekan-rekan tim JPN untuk jangan bosan-bosannya untuk melakukan diskusi masalah permasalahan hukum apabila dimintakan dengan rekan-rekan dari instansi atau lembaga pemerintah daerah, supaya tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Tentunya harus ada action nyata ya, yang ada di Tulungagung ini. Tentunya sejak awal saya menjabat di sini juga sudah ada peresmian Balai Rehab Nafsa Adiaksa, dan juga ada produk-produk restoratif justice atau produk-produk dan juga penyelesaian kasus-kasus yang besar, baik yang masih ada sekarang ini maupun yang akan datang. Untuk penanganan tindak pidana korupsi tentunya menjadi
konsentrasi kami juga untuk tim penyidik supaya hukum itu apa? Hukum itu harus ada kepastian hukum, tidak menggantung dan tuntas. Itu pesan Bapak Jambidum maupun Jambidsus. Jadi menangani perkara itu harus tuntas, jadi jelas dan kita tidak menggantung nasib orang lain. Misalnya jadi tersangka terus, atau misalnya diperiksa terus. Makanya saya kalau ada ini ya, entah tunggakan dan misalnya ada beberapa pihak itu baru dipanggil jadi saksi aja. Kita ini bosan Pak dipanggil kejaksaan terus. Ini coba kalau memang dipanggil terus sama kejaksaan atau ini, lapor saya langsung. Dia dipanggil, artinya diterlantarkan atau dicari-cari, nggak apa-apa. Saya terbuka dengan Pak kasih intel dengan ini. Nah, tentunya jangan menjadi konsumsi politik yang nantinya menjadi menimbulkan kegaduhan atau ketidakstabilan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-63 bagi seluruh awak Kejaksaan Republik Indonesia. Terus tegakkan hukum dengan tegas dan humanis untuk mengawal pembangunan nasional. Dari Tulungagung, Tim Liputan Radar Tulungagung melaporkan.